Puji Tuhan, saya ucapkan shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sepanjang satu minggu ini? Luar biasa ya Bapak Tuhan, Tuhan Allah yang luar biasa. Untuk itu kita lagi datang ke pagi ini, kita memberikan ungkapan syukur kita ya Bapak Tuhan. Dimana Dia yang telah menjaga kita, dimanapun kita berada, seluruh pekerjaan kita, apapun itu, Dia tetap menjaga kita. Untuk itu, mari kita menaikkan ungkapan syukur kita di hadapan. Kita mau fokus ke dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau fokus dengan firman Tuhan. Agar apa yang disampaikan dapat bertahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Puji dan puji. Ku tak tahu sampai kapan
ingin serupa dengan Tuhan Yesus dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk menyembah, memuji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus kepada kami semua. Waktu kami mendengar suara-Mu, Ya. oh Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah kepada kami Amin. secara langsung. Amin. Oh Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini yang begitulah terbatas. Tapi kami yakin Roh Kudus ada di dalam hati kami. Amin. Roh Kudus akan Amin. berbicara kepada kami semua. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu ini ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 8 akan dibacakan secara bergantian. Saya ayat ganjil Bapak Ibu Saudara ayat ke-6. Begitulah ayat 1 sampai 8 akan dibacakan. Inilah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Amin. Shalom, apa kabar? Sebenarnya tahun yang lalu saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan ini, tapi karena corona atau COVID tidak jadi. Lalu tiba-tiba mertua istri saya, ibu mertua saya tiba-tiba meninggal, sehingga saya juga tiba-tiba pulang ke Korea. Jadi mau datang lagi, tapi karena ada katanya pesawat tidak lancar seperti itu, akhirnya anak saya menikah. Ada sudah janji waktunya akhir bulan Agustus, sehingga selama 5 bulan saya tetap di Korea. Bulan September kemarin saya datang kembali lagi, lalu saya melayani di Lampung maupun di Karawaci juga terbuka, sehingga sejak bulan Oktober saya sering ke Karawaci Tangerang. Sebenarnya waktu saya datang ke sini saya berdoa dan memuji Tuhan. Waktu itu saya sepertinya ditegur karena di sini ada anugerah Tuhan. Di sinilah yang luar biasa. Ujian itu luar biasa. Saya merasakan ada anugerah Tuhan. Ada Roh Kudus di sini. Tapi sebenarnya akhir bulan Maret dan awal bulan April, waktu Pak Thomas mengirim SMS, waktu WA, saya ragu-ragu. Jadi saya menjawab, tidak bisa jawab sekarang karena waktu itu sebentar lagi akan ke Karawaci. Waktu itu kondisi saya sangat lemah karena maunya istirahat, saya tidak tahu melakukan apa-apa. Seperti itu, burnout. Sepertinya burnout, tidak ada kemauan apa-apa.
Tapi karena anugerah Tuhan terus dipimpin oleh Roh Kudus, terus saya berdoa mengapa seperti ini. Tapi masih ada yang kekurangan, tapi Tuhan tetap menolong saya, memimpin saya. Sehingga waktu di Karawaci saya juga berdoa dan bergumul apakah saya jawab atau tidak, karena Pak Thomas pasti menunggu jawaban saya. Waktu itu saya ragu-ragu, tapi ternyata dalam hati saya seperti kita nyanyikan tadi lagu itu, saya tidak tahu kapan akan mengakhiri kehidupan saya. Hidup ini kehidupan, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau saya menolak, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Bagaimana? Itulah yang termuncul. Jadi saya akan kalau diulang lagi, kalau tetap berminat saya akan melayani. Seperti itu saya menjawab. Tapi waktu saya menyanyi, inilah anugerah Tuhan. Kalau saya tidak datang ke sini, apa yang terjadi di rumah hanya ya istirahat atau apa-apa. Tapi saya bisa datang ke sini, itulah berkat Tuhan. Amin. Saya berharap mungkin Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu beribadah seperti ini, jadi tidak tahu apa-apa, tapi saya merasakan inilah sepertinya surga. Ada sukacita surga bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya lirik saja, tapi waktu kita menyanyikan dengan sungguh hati, itulah akan terjadi. Itulah iman kita. Amin. Kita berkumpul di sini dengan iman, jadi kita memfokuskan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membereskan semua masalah atau apa-apa saja. Itulah akan dijadikan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ada Tuhan? Amin. Percaya? Saya. Kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6, coba lihat Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah firman Tuhan. Betul enggak? Amin. Percaya enggak? Firman Tuhan mengatakan apa-apa saja, itulah kebenaran. Apa-apa saja yang tercantum di dalam Alkitab, itulah kebenaran. Haleluya. Bukan pikiran kita, bukan pengalaman kita, tapi Alkitab mengatakan apa, itulah kebenaran. Sehingga kita beriman berdasarkan di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan apa? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita datang ke ruang ibadah ini mau menyembah Tuhan, mau apa? Mau berkenan kepada Tuhan kan? Haleluya. Tapi tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita menyanyi, walaupun kita melayani apa-apapun, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kemudian Alkitab mengajari kita, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa dua hal harus percaya. Ada apa? Satunya, Allah ada. ada Allah. Allah ada. Tuhan kita tetap hidup. Tuhan kita tetap ada. Percaya enggak? Amin. Di mana? Hadir. Tuhan di mana? Di dalam hati kita. Percaya kan? Amin. Seharusnya percaya. Itulah firman Tuhan. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Yang keduanya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke sini untuk menyembah, beribadah, kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Menurut firman tadi yang kita bacakan, apa yang akan terjadi?
pekerjaan kita bagaimana? Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita sebentar saja, hanya 1 jam atau 2 jam saja, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan pasti akan memberi upahnya. Upah itu apa? Kita tahu. Tapi pasti ada. Beberapa minggu yang lalu, mungkin akhir bulan Februari kalau tidak salah, saya sudah berkhotbah di gereja Kanan juga, tapi di Cikarang untuk orang Korea. Waktu itu saya mengutip firman tadi itu, Ibrani pasal 11 ayat 6. Cobalah nantikan, karena Bapak Ibu Saudara kalau sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh beribadah, upahnya dari Tuhan. Keesokan harinya, seorang penantua yang tinggal di Cilegon, memang saya sudah kenal, tapi tiba-tiba beliau mengirim SMS seperti WA, Kakao. Kali saya mengirim segini, pakailah apa saja untuk apa saja. Wow, berapa? 10 juta rupiah. Ini upah. Saya tidak menduga, saya tidak menjelaskan apa-apa, tapi tiba-tiba beliau mengirim 10 juta rupiah. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara lebih dari 10 juta rupiah bisa dapat upah. Amin. Amin. Oh, hanya satu orang saja. Apa saja itu mungkin nanti Tuhan akan memberikan upah. Amin. Amin. Tuhan akan melakukan sesuai dengan iman kita. Bagaimana kita iman? Bagaimana kita percaya Tuhan? Kalau kita mencari Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah memberi upahnya. Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin karena Bapak Ibu Saudara tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, atau Tuhan kurang mampu. Apakah kurang mampu bagi Tuhan? Tidak. Ada mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Itulah sudah tercantum di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan apa-apa saja itulah kebenaran. Amin. Amin. Jadi kita percaya kebenaran. Cobalah. Upah itu 10 juta rupiah, jangan menantikan. Itulah untuk saya. Memang itulah. Waktu itu Tuhan memberi kepada saya. Tapi berapapun atau apapun, apa yang saudara-saudara sedang bergumul sepertinya masalah, kalau ada seperti itu, cobalah Tuhan selesaikan masalah ini, karena saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara-saudara tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak akan terjadi. Tapi sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan ini, kalau saudara-saudara sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa-apa saja, hanya dalam hati saja pun, Tuhan, saya sungguh mencari Engkau. Tuhan, saya sungguh mencari Engkau. Waktu itu saudara-saudara bisa menyadari bahwa ada upahnya. Haleluya. Masalah anak-anak, masalah di antara suami istri, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, apapun, Tuhan bisa menyelesaikan. Tuhan bisa membereskan. Amin. Itulah kehendak Tuhan. Tapi mengapa tidak terjadi seperti itu? Karena umatnya, karena orang percayanya tidak percaya, tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar bukan? Kalau Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seharusnya percaya bahwa Tuhan memberi upahnya kepada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan, kita harus percaya. Percayalah firman Tuhan, bukan orang ini, tapi percayalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, cobalah percayalah. Percayalah
yang difirmankan kepada kita semuanya. Saya mau memperkenalkan satu orang. Dia seorang wanita. Dia kehidupannya tidak begitu baik, tidak nyaman. Karena dia pernah mempunyai 5 suami. Sekarang ada laki-laki sudah itulah bukan suaminya. Mungkin bisa membayangkan kehidupannya bagaimana. Wah, wanita ini siapa ini? Sudah mempunyai 5, sudah pernah 5 suami. Sekarang juga bukan suaminya. Bagaimana? Tapi karena dia bertemu dengan Yesus, karena dia menjumpai Yesus, kehidupannya sudah berubah. Haleluya. Mungkin di antara saudara-saudara Bapak Ibu, mungkin ada orang yang sudah berubah kehidupannya. Dulu tidak percaya Yesus, belum percaya atau tidak percaya Yesus, sehingga kehidupannya sepertinya yang sukses, tapi sesaat itu, waktu itu terjatuh, jadi tidak ada pengharapannya. Harapannya tidak ada, hanya putus asa saja. Tapi waktu diberitakan Injil, lalu datang ke gereja, lalu beribadah, kehidupannya sudah berubah. Seharusnya orang percaya menjadi seperti ini. Orang percaya adalah orang yang sudah berubah kehidupannya. Kalau beginilah sudah cukup, mungkin kalau tidak ada perubahan, mengapa saudara-saudara percaya Yesus? Menurut saya, intinya Alkitab atau intinya agama Kristen itu adalah perubahan. Perubahan. Orang duniawi menjadi orang surgawi. Orang berdosa menjadi orang benar. Perubahan. Itulah intinya kepercayaan kita. Kalau kita lihat Yohanes pasal 2, disitulah ada tanda pertama Yesus. Apa kata Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Tanda pertama bagi Tuhan Yesus itu apa? Air menjadi anggur. Air menjadi anggur, kalau dikatakan dengan kata lain, apa itu? Perubahan. Mengapa Alkitab menuliskan atau mengapa Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang pertama sebagai tanda, yaitu air menjadi anggur? Itulah perubahan, itulah sikapnya, itulah intinya. Mengapa kita beribadah, mengapa kita percaya Yesus? Supaya kita berubah. Amin. Supaya kita berubah, terus berubah. Itulah intinya kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, diberikan judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Sebenarnya ayat pertama sampai 42 perlu dibacakan, tapi hari ini saya ajak baca itu 1 sampai 8, tapi mau dijelaskan lagi. Perempuan itu tinggal di kota Sikar di daerah Samaria. Dia tidak mau bergaul dengan wanita lain. Mengapa? Karena kalau bertemu banyak orang mencela, wah dialah yang sudah mempunyai 5 suami, sekarang juga bukan suami. Kalau bukan suami apa ya? Seperti itu dicela, sehingga tidak mau mendengar cerita-cerita seperti itu, sehingga menghindari wanita-wanita lain. Biasanya ibu-ibu kalau zaman dahulu menimba air di sumur, kapan? Biasanya pagi-pagi atau menjelang sore, itu kan agak sejuk. Tapi wanita ini, perempuan ini datang ke sumur kapan? Jam 12. Pukul kira-kira 12. Wah, bulan April saya datang ke Lampung waktu awalnya tuh sudah sangat panas. Tadi saya siang, wah, di luar sangat panas. Betul nggak? Coba bayangkan seperti ini. Timur Tengah juga sama. Kalau jam 12 siang pasti panas. Tapi
Tapi waktu itu dia datang ke sumur. Mengapa? Tidak mau bertemu dengan orang munafik. Karena biasanya wanita-wanita tidak mau datang ke sumur waktu siang itu. Suatu hari dia datang ke sumur. Seperti biasa, matahari begitulah sangat terik. Tapi tidak ada orang yang datang ke sana. Tapi waktu dia datang ke sumur, ada seseorang laki-laki pria. Wah, ini siapa? Dia pasti tahu, oh ini bukan orang Samaria. Dia adalah orang Yudea, orang Yahudi. Siapa dia? Dialah Yesus. Dia Yesus. Yesus biasanya melayani di Galilea, daerah Galilea. Tapi Yesus pernah ke Yudea. Yudea itulah ada Yerusalem, ada di Yudea. Misalnya di sinilah kalau Yudea, di tengah ada Samaria, di belakang ada Galilea. Kalau Palestina, kalau kita lihat peta Palestina, itulah paling utara ada Galilea, di tengah ada Samaria, dan di bawah selatan ada Yudea. Jadi orang Yahudi biasanya kalau dari Yudea ke Galilea atau Galilea ke Yudea, biasanya tidak mau melewati Samaria. Mengapa? Orang Samaria dianggap itulah mereka tercampur komunikasi, sehingga tidak dianggap lagi dia orang Yahudi yang benar. Jadi tidak mau bergaul, tidak mau melewati saja. Walaupun begitulah ketika, misalnya kalau dari sini saya mau keluar langsung, bisa kan langsung ke pintu. Tapi di sinilah ada yang sesuatu yang tidak baik. Bagaimana? Harusnya putar lewat. Di sini ada Sungai Yordan. Jadi orang Yahudi biasanya walaupun melintasi Samaria itulah lebih dekat, tapi tidak mau gitu. Jadi mau putar jauh. Itulah tradisi, itulah kebiasaan. Tapi waktu itu Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Bukan hanya itu saja. Alkitab mengatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Mengapa? Mengapa Tuhan Yesus harus sambil melanggar tradisi orang Yahudi itu? Mengapa harus melintasi daerah Samaria itu? Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara kalau tahu cerita-cerita dalam Yohanes pasal 4 pasti tahu, tapi kalau mungkin kalau belum tahu, saya mau jelaskan. Karena disitulah ada seorang perempuan yang Tuhan ingin ketemu. Ada seorang perempuan. Jadi Tuhan Yesus datang ke daerah Samaria. Coba lihat ayat keempat. Yohanes pasal 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Wow. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membacakan firman ini, tapi coba memfokuskan kata harus. Harus itu maksudnya apa? Tidak ada pilihan lain. Harus datang, harus. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Karena ada tujuannya. Bukan dengan kebetulan. Memang itulah jalan yang dekat, tapi bukan karena dekat itu. Dia sengaja melewati daerah Samaria. Kalau kita sedikit saja membayangkan situasi waktu itu, sebagai orang Yahudi tidak mungkin melintasi daerah Samaria, tapi dia harus melintasi. Itu maksudnya sengaja mau bertemu dengan perempuan itu.
perjalanannya akan lebih dekat sehingga enak enggak? Tidak mungkin. Mungkin perjalanannya dekat sehingga mungkin lebih gampang, tapi tidak begitu gampang. Mengapa? Karena tradisinya, kebiasaan orang Yahudi tidak begitu. Misalnya, kalau kita lah, kalau Bapak Ibu Saudara sendirilah orang Samaria itu, apakah Tuhan Yesus datang ke tempat Bapak Ibu Saudara? Amin. Coba bayangkan, bukan orang Samaria di Sikar itu, tapi kalau kita ada di tempat itu, waktu itu pun Tuhan harus lewat. Haleluya. Tayang di Bandar Jaya sini. Amin. Misalnya, kalau Tuhan Yesus melintasi daerah Bandar Jaya ini, bukan hanya kebetulan, tapi mau, harus. Kalau ia harus melintasi daerah Bandar Jaya ini, mengapa? Mengapa Tuhan ingin melintasi daerah Samaria ini? Mengapa Tuhan harus melintasi daerah Bandar Jaya ini? Kalau saudara-saudara tidak menemukan jawaban ini, Alkitab itu sia-sia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menjumpai orang Samaria, yaitu perempuan Samaria. Itu cukup? Enggak. Seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa Alkitab membuktikan aku, seperti itu kita harus menemui kita sendiri di dalam Alkitab. Alkitab itulah bukan untuk orang-orang lain. Alkitab itulah untuk kita sendiri. Amin. Di dalam Alkitab, siapapun ada yang sesuatu di dalam Alkitab itu adalah kita sendiri. Haleluya. Kalau kita tidak ada di dalam Alkitab, mengapa kita membaca dan mendengar? Inilah untuk kita sendiri. Amin. Jadi, sedikit kalau kita menafsirkan atau sedikit maunya menerapkan, daerah Samaria itulah bukan di dalam Palestina saja. Daerah Samaria itu adalah Bandar Jaya. Khususnya KSDA Kanaan. Hari ini sekarang kalau Tuhan Yesus harus melintasi Bandar Jaya, untuk apa? Oke, silakan. Nah, inilah cobalah. Di sini ada Samaria, di sini ada Bandar Jaya. Tuhan Yesus datang ke harus melintasi daerah Samaria untuk bertemu dengan seorang perempuan. Kalau Tuhan Yesus harus melintasi daerah Bandar Jaya, khususnya di SDA Kanaan, untuk apa? Temu kita. Untuk Yesus bertemu dengan Oh, bertemu kita. Untuk apa? Ibu, bertemu dengan siapa? dengan saya. Amin. Ibu, bertemu dengan siapa? Amin. Inilah bukan cerita tentang orang Samaria itu. Itulah cerita kita. Amin. Sekarang Tuhan harus melintasi daerah Bandar Jaya, khususnya GSDA Kanaan ini. Untuk apa? Untuk apa? Bertemu. Dengan saya. Yang mana itu tidak? Siapa? Saya. Namanya siapa? Marvin. Hah? Marvin. Marvin bisa merasakan Tuhan Yesus sekarang datang maunya melintasi daerah sini untuk bertemu dengan kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bertemu, Tuhan Yesus bagaimana? Hanya melintas saja. Mau gitu? Mau? Tidak. Kalau orang Samaria, perempuan Samaria ini juga, kalau tidak ketemu Yesus, tidak menjumpai Yesus, tidak mungkin tercantum di dalam Alkitab. Haleluya. Tapi karena dia menjumpai Yesus,
dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itulah buku kita. Untuk kita sendiri, kita juga harusnya menjumpai Yesus melalui orang Samaria ini. Mengapa orang Samaria ini dicantumkan di dalam Alkitab? Supaya kita juga sama dengan orang Samaria ini. Betul. Karena Tuhan mengasihi orang Samaria itu, ia harus melintasi air Samaria. Coba bayangkan, karena Tuhan mengasihi aku, karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan harus melintasi Kesdea kanan ini. Amin. Bukan untuk orang lain. Percaya, inilah bukan perkataan tadi ini. Inilah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria itu. Mengapa? Karena dia mau bertemu dengan seseorang, hanya satu orang, perempuan. Memang kemudian dia bertemu dengan banyak orang Samaria. Lalu orang Samaria menyadari bukan karena perkataan perempuan itu, tapi karena mereka bertemu dengan Yesus, menjumpai Yesus, mendengar perkataan Yesus, sehingga banyak orang percaya Yesus. Itulah selanjutnya isinya begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu orang menjadi seperti orang Samaria itu. Kalau saudara-saudara menjumpai Yesus, melalui saudara-saudara, banyak orang akan percaya Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan. Karena kita tidak menjumpai Yesus, yang lain-lain itu harusnya menjumpai Yesus pun tidak bisa menjumpai. Mengapa? Karena kita sendirilah yang tidak menjumpai Yesus. Sehingga seharusnya kita duluan, bukan orang-orang lain tadi yang disebutkan itu. Yang lain-lain itulah urusan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kamu. Tuhan maunya menjumpai kamu. Kita seharusnya mendapat firman Tuhan itulah sebagai rema, sebagai firman Tuhan yang kepada kita sendiri secara pribadi. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa mendengar, tapi kalau kita percaya dengan iman, kita bisa percaya. Ya, Tuhan ada di sini. Tuhan harus sengaja mau datang ke tempat ini untuk siapa? Untuk apa? Amin. Amin. Untuk bertemu dengan saya, untuk menjumpai saya. Waktu itu perubahan akan terjadi. Sebenarnya orang Israel, begitulah seringkali Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau, tapi mereka menjawab, bagaimanakah mungkin Tuhan mengasihi saya? Coba lihat Maliaki pasal 1 ayat 2. Bisa? Maliaki pasal 1 ayat 2 berbunyi demikian. Maliaki, kitab yang terakhir bagi Perjanjian Lama, Maliaki pasal 1 ayat 2 berbunyi demikian. Kita akan membacakan ya, 2, 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi aku. Di tengah ada perkataan bangsa Israel, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Mungkin saudara-saudara sering mendengar Tuhan mengasihi saudara. Apakah saudara percaya Tuhan mengasihi saya? Saudara, amin kan? Amin. Bisa merasakan? Atau seperti bangsa Israel, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Seperti itu, masih ragu-ragu atau masih belum merasakan? Hanya pikirannya, mungkin jangan Tuhan mengasihi saya percaya. Tapi di dalam hati saudara, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saya? Percaya? Amin. Kalau percaya,
Katakan, coba katakan seperti ini. Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi saya. Amin. Amin. Itulah di dalam Alkitab biasanya disebut itulah love letter atau surat kasih. Begitulah seringkali Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Amin. Tapi banyak orang walaupun percaya, walaupun kaum Israel atau kaum Tuhan, orang percaya pun dalam logika atau dalam otaknya ya, tapi dalam hati tidak mungkin. Dengan cara apakah? Dengan cara bagaimana Tuhan mengasihi? Karena situasi saya begitulah yang tidak terbuka. Situasi saya begitulah sulit. Ada masalah hidup ini. Bagaimana mungkin Tuhan mengasihi saya? Itulah hanya cerita-cerita di dalam Alkitab. Ya Tuhan. Alkitab mengatakan dengan nyata. Ayat emas kalau disebutkan ayat emas dari Alkitab itu apa? Dari mana? Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sebutkan, mungkin saudara masih ingat atau tidak. Alkitab mengatakan apa-apa saja itu adalah Firman. mungkin saya 2 kali 3 kali saya sudah tapi tidak lupa. Alkitab mengatakan apa-apa saja itu adalah kebenaran. Amin. Amin. Saya mau tanya. Alkitab mengatakan apa-apa itu adalah apa? Kebenaran. Kebenaran. Amin. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus? Amin. Kalau gitu, apa yang akan terjadi? Akan binasa atau tidak? Tidak. Tidak binasa. Walaupun corona atau lebih parah daripada corona pun tidak akan membinasakan kita. Amin. Amin. Karena kita mempunyai hidup yang kekal. Amin. Amin. Inilah iman kita. Pada sekarang zaman ini begitulah banyak yang menakutkan kita, tapi tidak usah takut karena kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Karena kita percaya Yesus, kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita, telah mengaruniakan Yesus lalu mati di atas kayu salib. Mungkin saudara-saudara datang ke tempat ini untuk mencari Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sendirilah mencari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 16, Yohanes pasal 15 ayat 16 berbunyi demikian. Kita akan membaca bersama-sama 15 ayat 16. Bagian awal saja kita baca bersama-sama 2 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Amin. Amin. Percaya? Amin. Wow, saya lah yang datang ke sini. Tapi sebenarnya Tuhan mengizinkan atau Tuhan mendorong kita supaya kita datang ke tempat ini. Bukan kita lah yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita semuanya. Di dalam peribahasa Korea atau di Korea saya sudah dengar begitu. Kalau murid sudah siap, gurunya pasti dinyatakan. Mengerti? Kalau muridnya sudah siap, gurunya
akan dinyatakan. Misalnya, kalau ada seseorang yang sungguh mau belajar piano, tiba-tiba seseorang datang, oh kamu mau belajar kan? Oh ya, oh saya bisa mengajar. Seperti itu. Kalau muridnya sudah siap, atau kalau yang maunya menerima sudah siap, yang memberinya pasti akan dinyatakan. Amin. Kalau kita menerapkan waktu Bapak Ibu Saudara datang untuk beribadah, mau mendapat anugerah, kalau sudah siap untuk menerima anugerahnya, Tuhan pasti akan memberi anugerah. Amin. Tapi kalau kita belum siap, apa-apa saja yang terjadi, wah ini luar biasa, tapi hati kita kalau tertutup, tidak mungkin kita mendapat anugerah. Misalnya, ada gelas, di gelas ada tutupannya, ada gelas yang mempunyai tutupan itu. Kalau ada tutupan di atas gelas itu, kalau ditaruh di bawah air terjun, di dalam gelas berapa persen airnya bisa masuk? Tidak bisa. Bisa masuk berapa persen? Tidak mungkin. Karena apa? Karena tutupannya sama seperti kita. Kalau kita datang kepada Tuhan mau menyembah, mau atau terpaksa datang ke sini, seharusnya kita membuka hati. Tutupan itu harusnya geserkan dulu. Maunya mendapat anugerah Tuhan, curahkanlah anugerahmu. Seperti itu. Waktu itu siapapun membicarakan atau siapapun menyanyikan, siapapun atau hanya anggota jemaat saja bisa mendapat anugerahnya. Karena Tuhan mampu memberikan upah yang besar. Tuhan maunya memberikan berkat kepada jemaatnya. Tapi karena kita menutupi hati kita, bagaimana mungkin bisa mendapat anugerah Tuhan, berkat Tuhan? Jika kita perlu menyambut Yesus, maunya menerima, maunya mendapat. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga banyak orang tidak menerima. Coba lihat Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 akan dibacakan bersama-sama 2-3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Tuhan datang kepunyaannya, tapi banyak orang menolak. Tapi bagaimana kalau menerima Tuhan Yesus, diberikan kuasa untuk menjadi anak? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi anak? Waktu saya datang ke sini inilah mungkin tujuannya yang didirikan gereja ini. Anggota jemaat seharusnya menjadi anak Tuhan, lalu menjadi hamba Tuhan, kemudian sahabat Tuhan, kemudian menjadi mempelai Tuhan. Karena Tuhan Yesus akan kembali sebagai mempelai laki-laki, anggota jemaat, walaupun kita laki-laki, tapi sebagai mempelai perempuan. Bagi Tuhan Yesus, kita harus mempersiapkan diri. Untuk itu, Tuhan melintasi daerah sini untuk mencari satu orang yang menyembah Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan begini. Lukas pasal 19 ayat 10, kita akan membaca bersama-sama. Lukas pasal 19 ayat 10. 2-3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mungkin karena Bapak Ibu Saudara sudah ada di tempat ini, saya sudah dicari. Begitu kan? Walaupun kita ada di dalam ruangan ini, tapi coba bayangkan, apakah saya sudah dicari Tuhan atau tidak? Bukan saya yang datang untuk mencari Tuhan, tapi apakah
pintu hati kita. Apakah sudah membukakan pintu itu supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam kita? Amin. Itulah bukan hanya satu kali saja, tapi setiap waktu, setiap peristiwa, apa-apa saja yang Tuhan inginkan, bukakan hati saudara-saudara. Apakah saudara sudah menjumpai Yesus? Amin. Atau mau menjumpai Yesus? Sudah siap untuk menjumpai Yesus? Amin. Waktu ibadah ini adalah waktu yang kita menjumpai Yesus. Memang kita bisa menjumpai di luar, di keluarga, di ladang, tapi khususnya gereja atau tempat ibadah, di sinilah Tuhan menunggu untuk menjumpai kita semua. Haleluya. Sehingga ketika kita beribadah seharusnya kita merasakan, oh hari ini saya merasa saya sudah menjumpai Yesus. Betul nggak? Amin. Mau nggak? Waktu pulang, saudara-saudara, kurang enak. Mengapa saya datang ke sini? Lain kali saya tidak mau datang lagi. Itulah gagal. Itulah tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi waktu pulang, mungkin saya tidak melihat, tidak mendengar, tapi mungkin saya menjumpai Yesus. Saya merasakan begitu. Bisa nggak? Amin. Saya berharap kita semuanya mau terjadi seperti itu. Waktu kita beribadah sungguh-sungguh, kita mencari sungguh-sungguh, mencari Tuhan sungguh-sungguh, waktu itu, oh mungkin Tuhan akan memberi apa? Upah. Memberi upah dalam kehidupan saya. Oh saya merasakan Tuhan di ruangan itu. Waktu ibadah saya merasakan Tuhan menyentuh hati saya. Amin. Menjamah hati saya. Oh, walaupun masih ada pergumulan, masih ada persoalan atau masih ada masalah-masalah, tapi saya tidak mau peduli lagi. Saya mau memfokuskan kepada Tuhan. Amin. Saya mau menjumpai Yesus lagi. Amin. Kita terus berusaha untuk menjumpai Yesus. Ini sampai saya tadi mau bertanya tapi boleh. Ya, kita kembali lagi firman hari ini. Perempuan ini datang ke sumur itu, tapi tiba-tiba pria itu, yaitu Tuhan Yesus lebih dulu meminta kepada perempuan itu. Bagaimana? Kalau kita lihat ayat 7, berilah aku minum. Sebenarnya Tuhan Yesus maunya memberi sesuatu berkat Tuhan, tapi Tuhan Yesus meminta, berilah aku minum. Mungkin karena Tuhan Yesus telah haus, perjalanan agak jauh, tapi di sinilah ada artinya. Alkitab itu bukan hanya dijelaskan kasus itu, tapi Tuhan ingin memberi upahnya. Tuhan ingin memberi berkatnya. Tapi sebelum itu, seringkali sepertinya Tuhan meminta kepada kita. Haleluya. Sebenarnya tidak ada kekurangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat Ayub pasal 41 ayat 11 atau 2 itu tidak bisa cari, tapi apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga tidak kekurangan. Tapi Tuhan Yesus meminta air, itulah seperti itu. Seringkali Tuhan meminta kita. Memang di dalam perjanjian lama 1 Raja-Raja pasal 17 ada cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Disitulah hampir sama dengan situasi Yohanes pasal 4 itu. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Di situ ada seorang janda, maunya sedikit tepung dan ada minyak. Satu kali makan lalu mau mati. Seperti itu situasinya jelek. Di antara Bapak dan Saudara ada situasi seperti ini.
Tidak mungkin kan? Hanya satu kali makan lalu maunya bukan tidak, tapi maunya mati. Tapi Elia datang, hamba Tuhan datang, tadi minta air. Kemudian bagaimana? Waktu dia pergi untuk mengambil air itu, dia berseru. Kalau kita lihat ayat 11, ini sama atau tidak ya? Ayat kedua ini. Dia meminta, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wah, ini orang-orang yang normal atau begini. Kalau hamba Tuhan boleh begini enggak? Kalau anggota mau mati hanya satu kali saja bisa makan, tapi minta air kemudian minta roti. Wah, kalau itu ini keluarga mereka ini bisa hidup atau tidak? Zakkai ini berkata situasi, tapi Elia mengatakan apa? Memang nanti kamu melakukan seperti itu, tapi lebih dulu berilah kepada saya. Coba lihat ayat 15, 17, 15 itu. Ya, 15 dan 16 kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Amin. Firman ini bisa dari zaman ini enggak? Pasti bisa dari. Wah, kalau saya memberikan ini, saya akan mati. Tapi kalau Tuhan menyuruh, berilah dahulu. Kalau kita dengan iman memberikan hal itu kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan, memberikan hal yang luar biasa. Inilah iman kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan meminta kepada saudara, apa yang saudara bisa berikan? Ada orang yang kaya, mempunyai tanah, atau apa? Ketika Yesus meminta orang Samaria itu pun hanya berilah minum. Orang yang menimpa air, itulah mungkin bisa memberikan seperti itu. Bagi kita semuanya ada hal yang sama yang kita punya, itu adalah waktu. Semua orang mempunyai 24 jam satu hari. Di antaranya Tuhan ingin berikan waktu sedikit kepada saya. Kalau Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara, saya sibuk begini, saya sibuk begini, saya melayani Tuhan, Pak. Tapi waktu itu pun kalau Tuhan ingin, apakah bisa memberikan waktu sedikit lagi? Bisa. Waktu saya merenungkan firman ini, mungkin Tuhan meminta waktu lagi supaya bergaul, supaya menjumpai. Bukan hanya pikiran-pikiran saja, pelayanan saja. Tapi ketika kita menghadapi Tuhan, hanya diam saja. Waktu itu Tuhan menyentuh. Tuhan datang kepada kita. Tuhan mencari kita. Berikanlah waktu untuk Tuhan. Waktu ketika perempuan ini mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia sangat kaget. Jadi, bagaimana mungkin engkau adalah orang Yahudi, saya orang Samaria, bisa minta air? Seperti itu ayat 9. Lalu ayat 10 kita baca bersama-sama. Ayat 10, Yohanes pasal 4 ayat 10 kita baca 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya
perempuan itu. Jadi, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Amin. Sekarang juga, kalau Tuhan melintas di sini atau Tuhan datang ke tempat ini, Tuhan juga berkata kepada kita, jikalau engkau tahu tentang apa? Tentang karunia Allah. Yang pertama, karunia Allah harusnya kita tahu. Yang kedua, siapakah dia yang berkata kepadamu? Siapakah yang bisa memberikan yang kamu minta itu? Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah ada keinginan atau yang harapan di dalam kehidupan saudara-saudara? Amin. Apa yang ingin terjadi? Sukses atau pacar atau calon istri? Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau ada sesuatu yang ingin dapat, lalu siapakah yang bisa memberikan hal itu? Kalau kita tahu, kita bisa meminta kepadanya, lalu dia akan memberikan hal itu. Haleluya. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa kita dapat. Tidak bisa dengan kekuatan kita bisa dapat. Tapi Tuhan, kalau Tuhan memberikan hal itu, itulah akan terjadi. Sukses di dalam bisnis atau pekerjaan bagaimana mungkin? Bukan karena kekuatan atau hikmat kita. Tapi kalau Tuhan mencurahkan hikmatnya, kalau Tuhan memberkati kita, kita bisa mendapat hal yang belum kita dugakan. Haleluya. Dan kita harus meminta kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang bisa memberikan hal itu. Tuhan ingin memberikan berkat kepada kita. Tuhan ingin air hidup kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum itu, kamu akan bertanya atau meminta, lalu dia akan memberikan air hidup itu. Bapak dan Saudara, semua yang pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari atas, dari Tuhan. Jadi di dalam dunia ini memang dana perlu dana atau kekuatan perlu, tapi anugerah yang sempurna. Haleluya. Itulah dari surga. Amin. Sukacita surga tadi kita nyanyikan. Itu dari mana? Dari surga, dari Tuhan. Jadi supaya kita mendapat anugerah yang sempurna itu, seharusnya kita meminta kepada Tuhan. Kalau kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 23, Yakobus pasal 4 ayat 23, kita baca bersama-sama 23. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena kita tidak berdoa, kita tidak memperoleh apa-apa. Anda mengatakan begini. Mungkin di dalam hati atau pikirannya, oh saya mau begini. Tapi karena tidak meminta kepada Tuhan, tidak akan diberikan. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Apa-apa saja yang Tuhan inginkan, itulah akan diberikan kepada kita. Amin. Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kerajaan Tuhan. Kalau kita meminta, oh Tuhan, saya perlu begini, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan berikanlah. Apakah Tuhan memberi atau tidak? Amin. Kalau tidak memberi, tidak usah datang ke sini. Tapi karena Tuhan mampu, sanggup memberi sesuatu yang tidak kita dugakan itu.
Jadi kita bisa meminta kepada Tuhan. Apakah orang perempuan itu, orang Samaria itu sudah mendapat air hidup itu? Apakah perempuan itu sudah mendapat air hidup atau tidak? Belum. Kalau Tuhan mungkin dia tidak meminta, dia juga meminta. Kalau kita nanti Bapak Ibu Saudara coba baca keseluruhan Yohanes pasal 4, dia meminta, oh kalau ada air hidup itu, kalau Tuhan Yesus tidak mempunyai limbah atau sumbernya akan dalam, tapi kalau ada air hidup, berilah aku. Seperti itu dia minta. Yesus memberi air hidup itu. Bagaimana kita tahu? Coba lihat ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 4 ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama 23. Maka perempuan itu meninggalkan kebahagiaannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kalau kita lihat ayat-ayat ini, mungkinkah dia Kristus itu maksudnya apa? Dia sudah menjumpai Yesus, sudah menjumpai Kristus, sudah mendapat air hidup. Sebelumnya dia tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria itu, tidak mau bertemu, mau menghindari. Tapi dia datang ke kota itu, lalu bertemu dengan orang. Marilah, lihatlah, dia adalah mungkinkah dia Kristus itu. Sebelumnya dia tersembunyi, mau menggeserkan, mau tidak mau itu, mau, tapi dia menjadi orang yang memberitakan. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara-saudara, menurut Yeremia pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati. Kalau kita mencari Tuhan akan dicari. Tapi kadang-kadang saya merasakan waktu kebetulan, waktu atau kesempatan kebetulan kita bisa juga bertemu dengan Yesus. Tidak menduga, tidak memikirkan, oh hari ini saya mungkin bisa bertemu dengan Yesus. Tidak pernah atau belum pernah berpikir begitu, tapi datang, oh ternyata hari ini sepertinya saya merasakan saya bertemu dengan Yesus, menjumpai Yesus. Enggak mungkin Tuhan menjumpai saya. Sepertinya Tuhan mencari saya. Oh saya merasa sudah dicari Tuhan. Saya ada di dalam Tuhan. Mungkin enggak? Tadi saya berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara, waktu pulang saya berharap, coba bayangkan di dalam hati siapakah ada di dalam hati saudara? Apakah ada Yesus? Masih ada enggak? Atau hanya berpikir saja ada di sini? Bisa Tuhan masih ada kan? Coba katakan. Seperti percakapan dalam hati, ya Tuhan masih ada. Bagaimana kita tahu? Karena tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan. Tapi kita bisa tahu dengan iman. Dengan iman kita bisa tahu. Ya, walaupun saya berkurang iman, walaupun saya bersalah, walaupun saya berbuat dosa, tapi saya percaya Tuhan tetap ada di dalam hati saya. Itulah nama Tuhan. Mungkinkah dia Kristus itu? Saya berharap Tuhan memberkati kita semuanya, sehingga kita juga bisa merasakan mungkinkah dia Kristus itu. Mungkinkah dia Kristus itu. Mari kita bangkit berdoa. Apakah bisa cari seperti dosa rindu semuanya? Kita akan berdoa, tapi sebelum itu saya mengajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Coba rindukan supaya
Yesus yang sedang melintasi tempat ini jangan biarkan melewati sebelum menjumpai saudara. Tadi sepertinya menjumpai Yesus, banyak menjumpai Yesus. Marilah kita menyanyikan seperti Lusa Yunus